Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kadang orang berdebat panjang lebar, tidak jelas arahnya, tidak ada gunanya, hanya debat ngalor ngidul, debat tidak jelas muter-muter, seperti apakah ayam dulu atau telur dulu. Orang berteriak-teriak, pasti telur dulu, karena kalau telur menetas menjadi ayam. Tapi yang lain teriak, bagaimana telur itu bisa muncul kalau tidak ada ayam? Nah, maka kemudian orang debat hanya putar-putar. Ayam dulu, telur dulu, ayam dulu, telur dulu. Daripada ribut-ribut seperti itu, mendingan kita makan pisang saja. Telur ayam. Kalau saya milih pisang, karena yang sudah siap dimakan pisang. Telurnya belum direbus, tidak bisa saya makan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga seperti itu orang-orang Yahudi. Telur dulu atau ayam dulu? Yesus, kalau engkau Mesias, engkau silahkan memberi bukti mukjizat-mukjizat. Bukti dulu atau mengakui dulu sebagai Mesias. Pada waktu itu orang-orang Yahudi bingung, penasaran. Dia mendekati Yesus dan bertanya, "Guru, katakan supaya kami tidak menanti-nantikan. Apakah engkau yang kami nantikan, yaitu Mesias, atau kami harus menanti yang lain lagi? Maka tunjukkan kalau engkau Mesias." Di balik itu tentu saja menuntut mukjizat-mukjizat yang bisa saya lihat dengan kasat mata bahwa engkau Mesias, engkau yang sudah dipilih Allah. Maka tunjukkan kuasamu, mukjizatmu, kehebatan-kehebatanmu. Maka mereka diskusi terus. Saya rasa banyak orang zaman ini juga seperti itu. Telur dulu atau ayam dulu? Saya percaya dulu Yesus Mesias, atau saya menuntut bukti bahwa ada mukjizat-mukjizat, ada kuasa-kuasa, dan baru saya percaya bahwa Yesus Mesias. Maka muter-muter saja karena tidak percaya. Saudara-saudari yang terkasih, jawaban Yesus sungguh bijaksana. Dia mengatakan, kamu itu tidak percaya pada saya. Kalau kamu tidak melihat atau tidak percaya saya, minimal kamu percaya pada perbuatan-perbuatan Bapa yang ada padaku, yang saya lakukan. Saya mengajarkan dengan terbuka, saya membuat mukjizat tanda-tanda, saya mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa, tetapi kamu tidak percaya. Yesus mengatakan bahwa orang Yahudi itu, mereka bukan domba-domba dari kandangku. Mereka tidak termasuk kawanan domba yang harus kugembalakan. Sebab domba-domba yang diserahkan kepadaku, dia pasti membaui saya, mengenal saya, percaya apa yang saya katakan, percaya apa yang saya perbuat, percaya apa yang saya firmankan. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengkritik mereka juga. Kamu juga melihat, kamu juga mendengar, kamu juga merasakan apa yang telah saya perbuat, telah saya katakan, telah saya simbolkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi kamu tidak percaya. Memang dasar kamu sudah menutup mata terhadapku. Tidak usah berdebat tentang telur dan ayam. Tidak usah berdebat tentang saya percaya kalau kamu sudah membuat mukjizat. Tetapi kita percaya supaya rahmat Tuhan itu semakin mengalir. Mukjizat-mukjizat kecil ini yang kemudian membuat kita selalu merasakan Tuhan yang hadir. Syaratnya apa? Percaya. Ketika kita percaya bahwa setiap menit, setiap detik itu adalah mukjizat, maka saya pun bisa menemukan Tuhan. Berkali-kali saya mengalami kecelakaan ya. Saya pernah cerita mungkin. Suatu sore
Saya karena asik main dengan teman-teman SMA, kemudian saya tidak pulang, bahkan pulangnya sampai larut malam. Ketika saya mengendarai sepeda motor pulang, sudah jam setengah 9, baru berangkat dari rumah teman saya untuk kongko-kongko, dan di jalan ternyata hujan. Maka saya naik motor tentu saja dengan menutupi muka supaya mata saya tidak kena air hujan. Karena kalau kena air hujan menjadi pedes, tidak bisa melihat jalan. Maka saya dengan tidak hati-hati naik motor seperti itu dengan menghindari hujan, agak menunduk dengan kendaraan dan kondisi kecepatan tinggi. Jalannya tentu sepi, tetapi pasti tidak hati-hati. Tiba-tiba ada orang yang anak muda juga, motornya tidak pakai lampu. Dia menyeberang dan saya juga tidak melihat karena juga curah hujan yang tinggi. Maka terjadi kecelakaan. Saya pingsan, tidak sadar dengan kondisi badan saya, baju saya yang basah. Dan kemudian saya sadar sebentar, sudah digotong orang, dimasukkan ke satu warung begitu. Terus ada beberapa orang yang mulai bicara, minta dompet saya, KTP saya. Dan saya melihat seorang ibu juga yang berusaha menolong saya. Tapi kemudian saya pingsan lagi. Sadar-sadar saya sudah sampai di rumah sakit. Nah, di rumah sakit sudah bersih pakaian saya, sudah pakai pakaian baju rumah sakit. Kemudian saya sudah tiduran, saya sudah mulai membuka mata tapi masih pusing semua. Bapak ibu saya sudah mengelilingi saya. Maka di balik itu ada mukjizat Roh Kudus yang membimbing banyak orang. Orang yang minta KTP saya memberitahu bapak ibu saya bahwa saya dirawat di rumah sakit di Yogyakarta. Namanya dulu Patmasuri. Kemudian bapak ibu saya sudah sampai situ. Ada seorang ibu yang sampai sekarang saya cari tidak ketemu untuk mengucapkan terima kasih. Yang kemudian menyetop angkot dan mengangkat dengan angkot itu mengangkat saya yang pingsan dibawa ke rumah sakit. Dan ketika saya sadar, saya tidak melihat ibu itu lagi dan orang-orang yang menolong saya. Tetapi yang saya lihat adalah famili dari keluarga yang menyeberang tanpa lampu dan saya tabrak itu. Dan puji Tuhan, keluarga itu bertanggung jawab atas biaya rumah sakit yang dimana saya dirawat 4 hari di rumah sakit itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya tidak percaya bahwa itu mukjizat, maka itu berlalu begitu saja. Tidak ada yang kesan membekas. Mungkin saya malah dendam, marah dengan anak muda yang nyebrang itu, yang memang tidak berani ketemu dengan saya. Dulu mungkin saya itu seperti preman dengan rambut yang dikuncir sana sini sehingga saya menakutkan, badannya yang gede, hitam dan seterusnya. Tapi keluarganya itu berani menemui saya dan berjanji untuk mengurus segala biaya rumah sakit. Dan itu yang saya lihat mukjizat. Saya percaya. Dan syaratnya ketika saya percaya, semuanya dimudahkan. Dan begitu saya keluar tanpa sepeser uang pun, waktu itu belum ada model asuransi BPJS atau asuransi yang lain belum ngetren. Itu terjadi sekitar tahun 87. Maka saya merasakan Tuhan yang menyertai saya, membimbing saya, menguatkan saya. Syaratnya adalah percaya. Ketika kita tidak percaya, itu bukan mukjizat, itu kebetulan. Kebetulan saja orangnya takut dengan saya atau keluarga famili itu bukan takut tetapi kasihan mungkin dengan saya, mau membayari. Kebetulan banyak orang kasihan dengan saya. Itu kalau kita melihat hanya dengan pikiran negatif. Tapi kalau pikiran kita melihat dengan percaya, penuh kekaguman akan karya Tuhan, yaitu kamir, kekaguman ilahi yang memandang semua peristiwa dengan kagum karena rahmat Tuhan. Di situ kita akan menemukan mukjizat dan kita bisa berteriak, itu Tuhan, Mesias, yaitu
yang dikirim untuk menyelamatkan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ya.